Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Pengembangan Bisnis Internet Service Provider atau ISP dengan pendekatan bisnis model Canvas untuk meningkatkan daya saing dengan studi kasus Bisnet. Oke, ini tim dari kelompok kami ada Muhammad Andi Noval, Dimas Trihandoko, Rizky Mutia Ayu Kusuma, Irfan Widya Pratidina, dan Finandito Adhan. Latar belakang dari penelitian kami adalah peningkatan coverage area dengan minor latar belakangnya yaitu penggunaan GIS atau Geographic Information System, peningkatan revenue daripada bisnet sendiri, dan peningkatan segmentasi pasar. Oke, rumusan masalah dan tujuan penelitian akan dilanjutkan oleh Mas Noval. Penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari kelompok kami membuat dua rumusan, yaitu yang pertama, apakah teknologi informasi dapat membantu bisnis dalam mempercepat ekspansi layanan yang lebih efisien. Yang kedua, bagaimana memaksimalkan teknologi informasi yang telah ditawarkan oleh bisnis untuk menjadi daya tarik untuk pelanggan baru dan lama. Tujuan penelitian kami yaitu melakukan analisa penerapan teknologi informasi dalam membantu bisnis untuk mempercepat ekspansi layanan agar lebih efisien. Yang kedua, melakukan identifikasi teknologi informasi yang dapat ditawarkan oleh bisnis untuk memaksimalkan daya tarik pelanggan baru dan lama. Next, Mbak. Kami membuat dua manfaat. Yang pertama, manfaat terkait praktis, dan yang kedua, manfaat terkait teoritis. Untuk manfaat praktis sendiri, dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam melakukan perencanaan strategis, menjadi parameter penilaian kinerja perusahaan dan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan hasil eksternal yang dihasilkan berdasarkan metode pendekatan yang dilakukan. Untuk manfaat teoritis sendiri, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap kajian topik yang berhubungan dengan manajemen teknologi dan inovasi, khususnya pendekatan BMC, VPC, dan teori U. Nah, metode penelitian kami untuk teknik pengumpulan data dan informasi ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Untuk observasi, pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara menggunakan metode FGD. Next, Mbak. Nah, untuk pengolahan dan analisis datanya, kita menggunakan 4 step. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, pemetaan model bisnis BMC. Yang ketiga, analisis menggunakan VPC. Yang terakhir, pendekatan teori U untuk mendukung hasil analisis BMC dan VPC. Nah, untuk BMC akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mutia. Silakan. Ya, baik. Jadi di sini ada bisnis model canvas-nya Bisnet atau BMC-nya Bisnet. Nah, yang pertama sendiri itu ada customer segment. Customer segment kita itu ada dari perusahaan, kemudian pemerintahan, sekolah, rumah sakit, small medium business atau UMKM, warung atau kafe, retail dan rumah. Kemudian menuju ke value proposition-nya sendiri itu ada pelayanan customer service yang cepat dan tanggap, tidak adanya FUP atau first usage policy. Kemudian ada fast response downtime, ini ditujukan untuk pelanggan di dedicated line, lalu tidak ada biaya di luar kesepakatan, kemudian promo yang diadakan untuk pelanggan baru dan juga existing, lalu ada benefit yang didapat pelanggan dari subsidiaries, itu seperti nanti dari Prima Medix, kemudian ada supporting small business home. Lalu di channel sendiri itu ada open booth. Open booth itu kita buka booth di beberapa tempat, di beberapa titik yang memang sudah tercover bisnet. Kemudian ada melalui iklan internet, baliho, banner, sosial media, dan beberapa platform lainnya. Lalu ada juga word of mouth. Nah, word of mouth sendiri itu dari mulut customer ke telinga customer yang lainnya. Jadi kita juga mengandalkan local heroes atau orang-orang yang berpengaruh di daerah sekitar sana. Kemudian ada customer relationship. Nah, customer relationship sendiri itu ada business call center. Kemudian kita juga memberikan layanan edukasi produk, lalu melakukan pengecekan berkala kepada pelanggan tiap 3 bulan. Sebenarnya untuk pengecekan berkala ini juga bisa dilakukan untuk tiap saat, karena jikalau ada
masalah yang terjadi atau kendala yang terjadi di pelanggannya sendiri. Kemudian kita masuk ke revenue stream. Nah, revenue streamnya sendiri itu didapat dari tiap aktivasi produk layanan, lalu aktivasi produk layanan server, dan juga aktivasi produk layanan storage. Kemudian berpindah ke key resources. Key resources kita itu didapatkan dari ekspansi area, kemudian ada pemberian pelayanan juga, lalu pengembangan infrastruktur besar-besaran, after sales juga memberikan respon baik pada pelanggan, kemudian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangannya itu di sini seperti memberikan certified untuk engineer yang ada di Biznet. Lalu masuk ke key activities, kita itu memberikan layanan yang prima, kemudian ketika ada network trouble, secepat mungkin ditangani. Lalu kita masuk ke key partner. Key partnernya sendiri itu ada SPN atau Supra Prima Taman Nusantara. Yang kedua itu ada pemerintah, lalu ada infrastruktur vendor untuk pembangunan, kemudian DP dan instalasi, lalu ada juga Biznet GeoCloud yang termasuk ke subsidiarisnya juga. Lalu ada cost structure, itu kalau cost structure tergantung dari pihak marketingnya, misalnya memperhatikan area dan cost untuk areanya dan juga branch type-nya. Branch type sendiri itu ada di type A, type B, atau type C. Kemudian ada biaya pembangunan infrastruktur, biaya marketing, dan juga biaya karyawan outsourcing. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition canvas dari Biznet. Dalam VPC ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu customer profile dan value map. Dari customer profile ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu customer job, gains, dan pains. Untuk customer job-nya sendiri diketahui customer ini terbagi menjadi 4 peran. Secara peran fungsionalnya, customer itu mengakses layanan. Kemudian peran sosialnya, customer ini bagaimana Biznet dapat berinteraksi dengan pelanggan, yaitu dengan cara terhubung melalui aplikasi seperti GeoCloud dan Biznet Neo Webspace. Kemudian yang ketiga yaitu peran personal atau emosional yang diharapkan Biznet dari pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir supporting yaitu layanan customer service. Kemudian adapun pains yang dirasakan oleh pelanggan. Di sini pains itu merupakan hal negatif yang dialami pelanggan dari produk yang mereka gunakan. Yang pertama itu masih minimumnya coverage area dari Biznet, dan yang kedua biaya abonemen yang mahal. Kemudian ada customer gain, yaitu banyaknya promo yang ditawarkan Biznet, layanan customer service yang responsif, dan yang ketiga adanya kestabilan jaringan yang dapat diandalkan. Kemudian berpindah ke bagian value map. Di sini bisa kita lihat ada pun gain kreator yang bisa ditingkatkan oleh Biznet, yaitu menambah promo lebih banyak lagi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya tarik pengguna. Selanjutnya ada pain reliever, yaitu memaksimalkan teknologi informasi untuk efisiensi permasalahan ekspansi layanan. Kemudian yang terakhir ada product and services. Di sini berdasarkan sketsa profil yang dibuat, masih terdapat beberapa value yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu IPTV, akses internet berkecepatan tinggi dan stabil, dan yang terakhir ada Neo GeoCloud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Terima kasih untuk penerapan teori U ini. Di sini hanya menggunakan 4 elemen dan step ya untuk downloading, presensing, crystallizing, dan prototyping. Di sini yang dimaksudkan downloading yaitu melakukan identifikasi dengan mendalami permasalahan apa saja yang perlu diatasi baik dari internal maupun eksternal. Nah, di sini sebelumnya sudah dijelaskan kalau downloading-nya bisa disupport dari proses dengan menggunakan metode BMC dan VPC-nya terkait untuk mengidentifikasi apa saja permasalahan, kekuatan, kelemahan, maupun ancaman dari proses bisnis yang sudah ada pada Biznet ini. Untuk yang presensing,
ini merupakan suatu tindakan untuk melakukan refleksi terhadap organisasi itu sendiri dalam perjalanan bisnisnya untuk selama ini. Jadi di sini di pihak Bisnet telah melakukan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan untuk bisnisnya itu sendiri, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis yang telah ada. Kemudian untuk yang crystallizing ini merupakan melakukan penyusunan ide-ide baru menggunakan design thinking untuk diimplementasikan yang mendukung keberlangsungan proses bisnis Bisnet Network. Salah satunya adalah aplikasi KMZ yang memanfaatkan teknologi Geographical Information System atau GIS. Nah, ini yang dimaksudkan adalah dalam pemanfaatan GIS ini sangat mendukung proses bisnis yang selama ini masih terkendala terkait untuk pemasangan maupun untuk penetrasi ke pelanggan dalam request untuk pemasangan jaringan baru maupun layanan yang akan dimanfaatkan oleh customer. Next, Mbak. Kemudian untuk yang prototyping di sini dimaksudkan bahwa Bisnet Network sudah merealisasikan ide-ide tersebut untuk dapat memperluas coverage area seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Mas Noval, itu terkait layanan dan dengan cara memanfaatkan aplikasi KMZ ini sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di area yang akan dibangun. Jadi Bisnet Network ini telah melakukan pemanfaatan teknologi itu dan merealisasikan dengan cara memanfaatkan aplikasi KMZ ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di area yang akan dibangun. Dan untuk yang di sini ada tambahan performing, namun di sini dijelaskan bahwa untuk peneliti hanya mampu mencapai tahap prototyping dikarenakan pengguna dari aplikasi KMZ ini belum digunakan di seluruh divisi, melainkan hanya tim proyek saja. Oleh karena itu, untuk tahapannya di sini hanya dijelaskan 4, namun perlu diketahui bahwa hasil akhir untuk teori U ini seharusnya ada di performing, namun memang untuk kasus ini tidak dapat mencapai untuk sampai ke tahap itu. Next. Nah, ini merupakan representatif dari aplikasi KMZ. Di sini bisa dilihat ada yang dinamakan DPDP, itu yang bisa diketahui seperti di gambar, itu merupakan beberapa jalur, ada yang berwarna merah, ada biru, ungu maupun kuning, itu merupakan kesiapan pelanggan dengan DP yang terdekat. Jadi apabila areanya sudah tercover atau coverage areanya untuk pelanggan itu sudah mendekati atau sudah akan dibangun di situ, akan bisa dihubungkan langsung dengan DP dan segera dilakukan pemasangan. Next. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami. Baiklah, masuk ke slide kesimpulan. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu BMC atau Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas, diketahui bahwa coverage area layanan Bisnet Networks masih belum menyeluruh, sehingga belum mampu memenuhi permintaan pelanggan di suatu wilayah tertentu. Bisnet Networks memaksimalkan aplikasi KMZ yang teknologi informasi berupa GIS atau Geographical Information System dalam mempercepat proses pemetaan pemasangan DP atau Distribution Point dan dapat memprediksi wilayah pelanggan yang potensial. Berdasarkan pendekatan teori U, dalam pengembangan bisnis Bisnet diketahui hanya sampai di tahap prototyping, dikarenakan aplikasi KMZ ini belum digunakan menyeluruh ke seluruh divisi, dan masih terbatas di divisi proyek. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.